Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika Kuantum kelas 5B akan menjelaskan materi tentang efek Compton. Pada tahun 1922, fisikawan Amerika Serikat bernama Arthur Holly Compton menemukan sebuah fenomena yang tidak kalah menarik dengan fenomena fotolistrik. Kali ini, sebuah elektron sengaja disinari dengan gelombang cahaya, sehingga terjadi fenomena aneh, yang mana elektron akan terpental dengan sudut tertentu, theta, dan cahaya juga tersimpangkan membentuk sudut tertentu. Sebuah elektron sengaja disinari dengan gelombang cahaya, sehingga terjadi fenomena aneh, yang mana elektron akan terpental dengan sudut tertentu, theta, dan cahaya juga tersimpangkan membentuk sudut tertentu. Frekuensi cahaya dalam eksperimen itu berubah setelah kejadian penyinaran tersebut. Fenomena aneh ini kemudian lebih dikenal dengan nama efek Compton. Berdasarkan keanehan pada efek Compton, akhirnya Compton berasumsi bahwa terjadi tumbukan antara gelombang cahaya dengan elektron, padahal gelombang dan partikel itu jelas berbeda, dan gagasan klasik percaya bahwa gelombang cahaya tidak memiliki momentum. Akan tetapi, secara eksperimen hal tersebut terbukti bahwa gelombang cahaya ternyata memiliki momentum yang terjadi tumbukan membuktikan adanya momentum gelombang cahaya yang membuat elektron terpental. Jika dikaitkan dengan efek fotolistrik Einstein yang menyatakan bahwa energi kinetik elektron merupakan selisih dari H dan F, maka yang dimaksud dengan HF pada peristiwa efek Compton atau tumbukan antar gelombang cahaya dengan elektron adalah energi gelombang cahaya sebelum tumbukan. Sedangkan yang dimaksud dengan HF0 adalah energi gelombang cahaya setelah tumbukan atau HF aksen. Efek Compton, sinar X yang dihamburkan oleh elektron mengalami perubahan frekuensi bila dibandingkan dengan sinar X yang dijatuhkan ke permukaan logam, dan perubahan ini tergantung pada sudut hamburan. Efek ini diamati Compton pada tahun 1923 yang dijelaskan berdasar pada pandangan foton oleh Compton dan Debye secara serempak. Gambar 1.4 mengilustrasikan mekanisme hamburan foton yang menumbuk sebuah elektron. Pada tumbukan antara foton dan elektron berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron diam sama dengan jumlah energi foton yang dihamburkan dengan energi elektron yang terpental. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuktian rumus efek Compton. Jadi peristiwa efek Compton adalah peristiwa yang terjadi karena energi diam dari elektron ditembak oleh energi foton atau sinar X. Jadi seperti pada yang sudah saya gambarkan, pada gambar yang saya sudah gambarkan terlihat bahwa sinar X, jadi sinar X diarahkan kepada elektron atau M0, lalu elektron akan terpental. Lalu di sini ada panjang gelombang, yang panjang gelombangnya yaitu lebih besar daripada sinar X. Foton adalah suatu energi atau partikel yang juga bisa mementalkan partikel lainnya. Karena panjang gelombang yang terhambur lebih besar dari energi yang sebelum menabrak, dapat didapatkan selisih sebagai berikut: H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Nah, rumus ini kita dapat, akan kita cari pembuktiannya. Peristiwa ini berlaku dan harus berlaku, yaitu hukum kekekalan momentum. Pada momentum foton yaitu ada H per lambda, yaitu artinya H adalah konstanta dan lambda adalah panjang gelombang. Sedangkan E atau energi dari sinar X atau energi foton yaitu adalah H per C per lambda, atau bisa juga kita tulis sebagai. Nah, maka bisa kita cari, yaitu momentum elektron adalah energi momentum sebelum dikurangi dengan energi momentum setelah terjadinya tumbukan. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adalah vektor. Lalu kita akan mencoba mencari nilai momentum elektron setelah terjadinya ditumbuk oleh sinar X, yaitu adalah PE sama dengan akar P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurang 2P P aksen cos theta. Cos theta adalah sudut antara P dan P aksen, atau juga bisa kita sebut dengan sudut hambur foton. Setelah itu kita dapatkan yaitu PE dikali C sama dengan akar C kuadrat
dikali P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurang 2 P aksen cos theta. Lalu bisa kita dapatkan yaitu P kali C kuadrat ditambah P aksen C kuadrat min 2P C dikali PC kuadrat dikali cos theta. Semua yang saya sebutkan dalam bentuk akar. Kemudian setelah kita tahu, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa PC adalah energi sebelum terjadinya tumbukan. Jadi PE dikali C mendapatkan PC itu tadi kan E, yaitu energi. Jadi E kuadrat ditambah P aksen C kuadrat, yaitu adalah terjadinya sesudah tumbukan, jadi E aksen kuadrat dikurang 2E dikali E aksen dikali cos theta dalam bentuk akar. Kita dapatkan rumus yang kedua. Lalu tidak lepas juga dari mekanika relativitas yang dari Albert untuk elektron. Ya, kita dapatkan energi total dari elektron kuadrat didapatkan adalah E0 kuadrat ditambah PC dikali PE dikali C kuadrat, di mana PE adalah momentum dari energi. Jadi berdasarkan hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum harus sama dengan momentum sesudah terjadinya tumbukan. Pada sebelum tumbukan hanya ada energi foton, setelahnya ada energi foton, lalu ditambah dengan energi elektron, momentum dari elektron. Nah, maka bisa energi Compton juga tidak lepas dari hukum kekekalan energi. Nah, momentum sebelum terjadinya tumbukan kita dapatkan adalah E ditambah E0. Lalu setelah terjadinya tumbukan kita dapatkan E aksen ditambah EE misalkan. Kemudian momentum setelah terjadinya tumbukan juga maka kita bisa dapatkan yaitu E plus E0 dikurang. Lalu setelah kita dapat persamaan-persamaannya kita substitusikan. Nah, yaitu bisa kita lihat yaitu E ditambah E0 dikurang E aksen dikuadrat sama dengan ini kita dapat dari persamaan yang pertama yaitu E akar E kuadrat tadi, karena kuadrat jadi hilang, kita kuadratkan jadi hilang, jadi seperti lalu kita dapatkan E plus E0 kuadrat dikurang 2 E plus E0 dikali E aksen plus E aksen kuadrat sama dengan tetap, lalu 2E 0 dikali E dikurang 2 E aksen dikurang 2E 0 E aksen sama dengan min 2E E aksen cos theta. Lalu duanya kita hilangkan, kemudian kita kali dengan 1 per E aksen. Nah, jadinya kita dapatkan yaitu E0 per E aksen dikurang 1 min E0 per E sama dengan min cos theta. Kemudian 1 per E aksen dikurang 1 per E sama dengan 1 per E0 dalam kurung 1 min cos theta. Kemudian E aksen itu apa sih? E aksen itu adalah energi foton sesudah terjadinya tumbukan. Jadi ada panjang gelombang aksen, lambda aksen di per HC. Kemudian E adalah sebelum terjadi tumbukan, jadi lambda di per H. Nah, E0 itu adalah energi yang belum terjadi tumbukan, yaitu sama dengan 1 per M0 C kuadrat. Lalu ada 1 min cos theta. Kemudian dari persamaan yang kita udah substitusikan, kita dapatkan yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan HC per M0 C kuadrat 1 min cos theta. Kemudian maka kita dapatkan panjang gelombang aksen dikurang panjang gelombang, yaitu lambda aksen dikurang lambda didapatkan H min M0 C 1 min cos theta. Jadi terbukti. Contoh soal, suatu berkas cahaya dalam eksperimen hamburan Compton terhambur dengan panjang gelombang 0,01 nanometer. Jika sudut hamburan foton adalah 90 derajat, berapakah panjang gelombang foton yang datang? Pembahasan, diketahui lambda aksen 0,01 nanometer diubah menjadi meter sama dengan 10 pangkat min 11 meter. Theta 90 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan Compton. 10 pangkat min 11 dikurang lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon per 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter sekon 1 min cos 90 derajat 10 pangkat min 11 dikurang lambda sama dengan 2,43 kali 10 pangkat min 12 dikali 1 dikurang 0.
lambda 10 kali 10 pangkat min 12 dikurang 2,43 kali 10 pangkat min 12 dapat hasil lambda sama dengan 7,57 kali 10 pangkat min 12 meter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.